Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Divana Maswari Salsabila dari kelas 11 4. Di sini sekarang saya akan membahas materi sosiologi tentang kelompok sosial. Nah, pertama-tama kita akan memulainya dari pengertian dulu ya. Oke, jadi pengertian kelompok sosial yaitu sekumpulan orang yang hidup bersama karena hubungan timbal balik dan saling memengaruhi satu sama lain. Dan juga memiliki kesadaran bersama sebagai anggota kelompok, serta memiliki tujuan atau kepentingan bersama yang ingin dicapai. Selanjutnya, ada juga ciri-ciri kelompok sosial. Pertama, terdapat dorongan atau motif yang sama antar individu satu dengan individu yang lain. Kedua, adanya penegasan dan pembentukan struktur atau organisasi kelompok yang jelas dan terdiri dari peranan-peranan dan kedudukannya masing-masing. Yang ketiga, adanya peneguhan norma pedoman tingkah laku anggota kelompok yang mengatur interaksi dalam kegiatan anggota kelompok untuk mencapai tujuan yang ada. Yang keempat, berlangsungnya suatu kepentingan. Dan yang terakhir, adanya pergerakan yang dinamik. Nah, setelah itu ada juga syarat-syarat terbentuknya kelompok sosial. Kumpulan individu dapat dikatakan sebagai kelompok sosial jika memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, yaitu setiap anggota kelompok harus memiliki kesadaran bahwa dia adalah sebagian dari kelompok yang bersangkutan. Yang kedua, adanya hubungan timbal balik antar anggota yang satu dengan anggota yang lainnya. Yang ketiga, adanya faktor atau alasan kepentingan yang dimiliki bersama agar hubungan antar anggota terjalin dengan erat. Yang keempat, berstruktur, berkaidah, dan mempunyai pola perilaku. Yang kelima, bersistem dan berproses. Yang keenam, memiliki struktur sosial sehingga kelangsungan hidup kelompok tergantung pada kesungguhan anggota dalam melaksanakan peran-perannya. Yang terakhir atau yang ketujuh, yaitu memiliki norma atau aturan yang mengatur anggotanya agar terorganisir dengan baik. Berikut ini juga ada bentuk-bentuk dan jenis atau ciri-ciri contoh kelompok sosial menurut beberapa para ahli. Yang pertama yaitu menurut Emil Durkheim. Menurut Emil Durkheim, berdasarkan ikatan solidaritas anggotanya, kelompok sosial dibagi menjadi ciri kelompok solidaritas mekanik. Ciri solidaritas mekanik yaitu ciri-cirinya seperti latar belakang anggotanya yang homogen dan sederhana, lalu terikat dengan kesadaran kolektif atau kesadaran yang sama, dan juga norma sosial berdasarkan adat istiadat yang berarti bersifat non-formal, dan juga ada sanksi yang diberikan adalah sanksi sosial, dan juga dibagi menjadi ciri kelompok solidaritas organik. Ciri solidaritas organik yaitu latar belakang anggotanya heterogen atau beraneka ragam, berkebalikan dengan yang mekanik, dan juga terikat dengan pembagian kerja yang spesifik serta saling membutuhkan sesuai keahlian. Dan juga norma sosial yang berlaku adalah hukum, yaitu bersifat formal, restitutif, dan sanksi yang diberikan berupa denda atau penjara. Selain itu, ada juga menurut Ferdinand Tönnies. Menurut Ferdinand Tönnies, berdasarkan kehendak alami dan kehendak rasional. Di sini dibagi menjadi paguyuban dan petambayan. Mari kita bahas dari paguyuban terlebih dahulu. Dari paguyuban yang bisa disebut juga sebagai Gemeinschaft, yaitu hubungan antara anggota yang bersifat intim dan pribadi. Juga jumlah anggota terbatas alias eksklusif atau khusus. Terbagi menjadi 3 jenis, yaitu paguyuban menurut ikatan darah, paguyuban menurut asal daerah, dan juga paguyuban menurut kesamaan pemikiran. Ada 3. Selanjutnya yaitu ada patembayan. Patembayan atau bisa juga kita sebut sebagai Gesellschaft. Di sini patembayan bersifat kontraktual atau sementara dan juga memiliki tujuan dan perjanjian yang mengikat ke kelompok. Contoh patembayan yaitu kelompok karyawan di suatu pabrik atau di sebuah tempat pekerjaan. Ada juga menurut Charles Harton. Menurut Charles Harton, berdasarkan keakraban para anggotanya, kelompok ini juga disebut sebagai face-to-face group. Face-to-face group itu seperti
kelompok primer atau primary group. Ciri-ciri kelompok primer yaitu saling mengenal, akrab, ataupun dekat, dan juga mempunyai kerjasama yang erat, saling berinteraksi secara intens, sehingga hubungan yang jalin bersifat terus-menerus alias langgang. Contohnya, yaitu keluarga atau persahabatan yang dimulai sejak kecil sehingga menerus sampai besar. Selain kelompok primer, ada juga kelompok sekunder. Tapi, kelompok sekunder ini dikemukakan oleh Ellsworth Ferris. Jenis kelompok ini terbentuk karena ikatan formal atau kelembagaan, yaitu ciri-cirinya tidak semua anggota dalam kelompok saling mengenal. Interaksi yang dibangun tidak terlalu intens, dan juga hubungan yang terjalin didasarkan pada asas manfaat, jadi saling menguntungkan satu sama lain. Nah, contoh dari kelompok sekunder itu yaitu seperti PT Sido Makmur yang mempunyai 1.000 karyawan. Jadi meski bekerja di tempat yang sama dan berorientasi terhadap uang, karyawan tersebut belum tentu akrab satu sama lain. Jadi sekedar hanya teman atau rekan kerja. Selanjutnya, ada juga kelompok in-group dan out-group yang diperkenalkan oleh William Graham Sumner. Nah, ini dibagi menurut perasaan dan sikap anggota. Yang pertama yaitu ciri kelompok in-group, yaitu mempunyai perasaan yang saling memiliki yang kuat, memiliki rasa simpati yang tinggi, dan juga menimbulkan kecintaan berlebih atau fanatisme atau keposesifan satu sama lain. Contoh in-group yaitu supporter klub sepak bola yang fanatik, atau juga seperti fans-fans seperti kepada idol K-pop dan yang lainnya, dan kepada artis-artis yang populer di Indonesia. Nah, selanjutnya juga ciri-ciri out-group mengarah pada persaingan, konflik, dan juga kekerasan. Nah, selanjutnya juga memiliki rasa antipati, ketidaksukaan, dan sikap antagonis untuk melawan pihak lain. Contoh outgroup yaitu seperti supporter klub sepak bola yang mengejek atau menjatuhkan klub lain. Contohnya seperti adanya konflik antara Persija dengan Persib, seperti itu. Intinya ini berkebalikan dengan sifat dari ciri-ciri kelompok in-group. Nah, selanjutnya ada juga membership dan reference group yang diperkenalkan oleh Robert King Martin. Pertama yaitu ada ciri membership group. Membership group anggotanya hadir secara fisik atau online, dan juga anggotanya tergabung secara resmi. Nah, masing-masing anggota memiliki kartu identitas atau atribut yang menjadi simbol dari kelompok tersebut. Contohnya yaitu seperti OSIS yang ada di sekolah, MPK, Ekskul, dan Karang Taruna. Sedangkan ciri-ciri reference group yaitu tidak bergabung menjadi anggota, menjadikan kelompok lain sebagai acuan untuk bertindak. Jadi contohnya itu seperti simpatisan partai politik. Nah, ada juga jangan lupa dengan menurut Sarjana Sukanto. Menurut Sarjana Sukanto, kelompok adalah himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama karena saling berhubungan di antara mereka secara timbal balik dan saling mempengaruhi antara satu sama yang lain. Oke, jadi kita hampir di sesi terakhir, yaitu kita akan membahas jenis-jenis kelompok sosial tidak teratur. Jenis-jenis ini dibagi menjadi 3. Nah, yang pertama itu ada kerumunan. Kerumunan adalah individu yang berkumpul secara kebetulan dengan kesadaran yang spontan, sementara, dan tidak teratur. Nah, dari kerumunan ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama ada kerumunan kurang menyenangkan. Adalah kerumunan yang biasa terdiri dari kumpulan orang dengan tujuan yang sama, namun saling menghalangi. Contohnya antrian di kasir atau antrian masuk KRL yang penuh dan sesak. Masing-masing dari mereka ini mempunyai tujuan yang sama, tapi mereka itu juga mempunyai egois yang sama-sama tinggi biasanya, makanya terjadi konflik. Nah, yang kedua ini ada juga panic crowds atau kerumunan yang panik. Adalah kerumunan yang biasa terdiri dari kumpulan orang yang sibuk menyelamatkan diri dan bersifat dengan tegang. Contohnya, orang-orang yang berhamburan saat terjadi gempa, kebakaran, dan lainnya. Biasanya pada saat ada fenomena alam atau kejadian alam yang tidak disangka-sangka, orang-orang akan berekspresi dengan atau bereaksi dengan sangat panik untuk menyelamatkan diri mereka masing-masing, sehingga ini menimbulkan kerumunan secara panik. Nah, yang ketiga ini ada kerumunan penonton. Adalah kerumunan yang biasa tidak direncanakan atau secara spontan yang menonton kejadian tertentu. Contohnya, jika ada
kendaraan yang terjadi kecelakaan di jalan tol, pasti setiap orang akan berhenti untuk melihat hal tersebut, dan juga seperti orang-orang yang berkumpul melihat kecelakaan. Nah, dari 3 jenis itu ada juga namanya kerumunan berartikulasi struktur sosial. Nah, yang pertama itu ada kelompok audiens formal. Adalah kerumunan yang mempunyai pusat perhatian dan tujuan yang sama, namun berkomunikasi secara pasif atau hanya satu arah. Contohnya seperti para pendengar di kajian atau di ceramah. Nah, kedua yaitu ada kelompok ekspresif direncanakan, yaitu kerumunan yang mempunyai persamaan tujuan, tetapi pusat perhatian dari masing-masing orang bisa saja berbeda. Contohnya dalam pesta pernikahan, ada tamu yang mengobrol, ada yang berfoto, ada juga yang mengelilingi stand makanan. Selain dua itu, ada juga nih yang ketiga namanya kerumunan berlawanan norma sosial. Pertama, ada kerumunan emosional, yaitu kerumunan yang terbentuk karena alasan emosional, menggunakan kekuatan fisik, dan bertindak kekerasan. Contohnya seperti tawuran antar pelajar, biasanya didasari karena perasaan tidak suka satu sama lain, dan ego yang tinggi, dan juga banyak faktor lainnya. Nah, yang kedua yaitu ada kerumunan amoral. Adalah kerumunan yang berisi orang-orang dengan perilaku yang bertentangan dengan moral, tetapi tidak menggunakan fisik. Contohnya, kelompok pengguna narkoba dan kelompok penjudi yang merugikan diri masing mereka. Oke, setelah kita membahas kerumunan dari kelompok sosial tidak teratur, kita juga mempunyai massa. Massa adalah kumpulan orang dengan tujuan tertentu yang berkumpul di suatu tempat dalam jangka waktu sementara. Massa juga memiliki dalangnya, jadi sebuah kerumunan itu terstruktur. Nah, ciri-ciri massa yaitu anggotanya heterogen, berasal dari latar belakang yang beragam, impulsif dan responsif. Artinya, massa bergerak secara cepat dan tiba-tiba dalam menghadapi sebuah situasi. Ada pihak yang menggerakkannya, atau ada dalangnya atau ketuanya. Artinya, massa bisa terbentuk karena ada individu yang memulai dan memimpinnya. Nah, ada tujuan bersama yang ingin dicapai, dan juga ada waktu dan tempat yang direncanakan. Contoh dari massa yaitu seperti kemarin kejadian demo di mana-mana di depan DPR, seperti itu contoh massa. Nah, dari massa dan kerumunan, sekarang kita mempunyai publik. Publik adalah kelompok yang tidak terbentuk kesatuan dan berinteraksi secara tidak langsung melalui berbagai media komunikasi. Publik tidak terlihat secara fisik, tidak berada di suatu tempat, dan juga serta jumlahnya sangat banyak. Jadi, ciri-ciri publik yaitu interaksinya tidak langsung, mempunyai ketertarikan terhadap isu yang sama, dan juga mempunyai tujuan. Nah, contoh publik itu seperti netizen yang ada di sosial media, yang membicarakan suatu masalah seperti pemilu, atau tentang COVID, atau tentang artis-artis yang sedang viral, sehingga menggoreng itu dan memberikan efek di sosial media. Nah, jadi itu dia kelompok sosial yang sudah saya jelaskan berdasarkan seperti pengertian, ciri-cirinya, karakteristik, syarat, dan juga menurut definisi para ahli, dan juga ada kelompok sosial tidak teratur. Nah, jadi itu semua yang sudah saya jelaskan pada hari ini. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.